Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Mukarram wal Muhtaram Ibunda Hajjah Ummul Latifah, juga kemudian Bapak Haji Nanang Firdaus, para asatizah, ustazat, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat wal afiah. Mudah-mudahan semua diberikan nikmat sehat sama Allah, diberikan nikmat dan barakah umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita mudah-mudahan bisa selalu kita manfaatkan untuk sesuatu yang sifatnya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tentu saja kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Berharap kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala hari ini kita ringan kaki ke tempat ini tanpa adanya halangan berarti merupakan satu nikmat dari Allah. Namun kita harus ingat bahwa hari ini juga saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita saudara-saudara kita di Palestina mungkin tidak seberuntung kita. Hari ini masih berada di tengah gempuran Zionis Yahudi. Kita doakan di tempat yang berkah ini, di waktu yang juga barakah, mudah-mudahan Allah kasih kesabaran kepada saudara-saudara kita. Allah kasih kekuatan, juga Allah berikan kemenangan kepada mereka semua insyaallah. Yang sakit Allah sembuhkan, yang wafat Allah jadikan syahid min syuhada, yang dijanjikan kenikmatan di alam barzakh, juga dijanjikan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doakan untuk saudara-saudara kita di Palestina, ikhlaskan hati untuk saudara-saudara kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إياك نعبد وإياك نسجد وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم يا الله أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين من الصهيون الملعونين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وفرق جمعهم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين يا الله. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمحبوبين في كل مكان.
Allahumma ansurna fa innaka anta khairun nasirin waftah lana fa innaka anta khairul fatihin waghfir lana fa innaka anta khairul ghafirin warhamna fa innaka anta khairur rahimin warzuqna wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Allahumma rudda alaina masjidal aqsa raddan jamila. Allahumma rudda alaina بيت المقدس ردا جميلا فإنك أنت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انصرنا يا الله اللهم انصرنا يا الله اللهم انصرنا يا الله. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمحن والفتن والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلد فلسطين ومن سائر بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين خصوصا لإخواننا في فلسطين. اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين. اللهم اغفر وارحم موتاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allahumma astajib du'ana ya Allah. Baik, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian Ummahatul Mukminin, sirah tentang ibunya orang-orang beriman, min azwajin Nabi, dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan sebelumnya kita membahas Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Ingat enggak siapa namanya? Jangan sampai kemarin enggak tahu, sekarang lupa, ya repot deh. Kemarin kita bahas Zainab bintu Khuzaimah. Zainab bintu Khuzaimah, Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Hari ini kita akan melihat kembali kehidupan salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga bernama Zainab. Ya. Memang di zaman Rasul ya, itu nama Zainab itu nama yang lazim digunakan. Ya. Bahkan anaknya Rasul juga salah satunya bernama Zainab. Ya. Jadi nama Zainab itu nama lazim bagi seorang wanita atau perempuan. Kali ini yang kita bahas adalah Zainab bintu Jahash. Zainab bintu Jahash. Nama ayahnya Jahash bin Ri'ab al-Asadiyah. Ya. Ibunya namanya Umaymah. Umaymah bintu Abdul Muttalib. Nah, sama nih. Sama nama siapanya Rasul? Abdul Muttalib. Kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pamannya Abu Talib. Ini Abdul Muttalib. Umaymah bintu Abdul Muttalib. Berarti Zainab siapanya Rasul? Sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam agama kita tidak dipermasalahkan menikah dengan sepupu, boleh. Ya, karena selama ini juga ada yang belum teredukasi sehingga kemudian mengatakan jangan ini hubungan sedarah, enggak. Dengan sepupu dalam agama kita ya diperbolehkan. Nah, karena Zainab bintu Jahash itu adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur ibunya, Umaymah bintu Abdul Muttalib. Jadi Umaymah ini saudaraan sama Abdullah ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraan sama Abu Talib pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraan sama Hamzah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena banyak kan paman dan bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepupuan. Ya, boleh nikah sama sepupu. Jadi bukan mahram. Ya. Mahram apa muhrim? Yang benar. Kalau di kita muhrim nyebutnya, padahal kalau dilihat dari gramatika bahasa Arab harusnya mahram. Kalau muhrim itu orang yang menggunakan pakaian ihram untuk umroh atau haji. Ini mahram. Ya, baik. Nama bintu Jahash atau bin Jahash ini cukup lekat
dengan kehidupan Rasulullah SAW. Zainab bintu Jahash punya saudara laki-laki. Yang pertama namanya Abdullah bin Jahash. Ya. Abdullah bin Jahash ini tokoh yang cukup juga dikenal di kalangan sahabat Rasulullah SAW. Wafat pada saat perang Uhud. Begitu sebelum wafat, begitu sebelum terjadinya perang, gelar sejadah, doa, ya Allah, ketemukan aku dengan musuh yang paling kuat, yang paling kejam, yang paling bengis. Ya Allah, kalau memang musuhku itu bisa untuk mengalahkan diriku, jadikan hidung dan kupingku terpotong oleh hawa nafsunya dia, supaya nanti begitu aku berhadapan dengan dirimu ya Allah, harus bersaksi atas kehidupan diriku, aku bisa dengan mudahnya mengatakan aku kehilangan hidung dan telinga aku karena engkau ya Allah. Jadi nanti kita ketika dibangkitkan sama Allah, bu'itsal mar'u ala ma mata alaih, kita dibangkitkan sesuai dengan keadaan saat kita diwafatkan ya. Maka enak ya kalau ada yang wafat itu lagi baca Quran, karena wafatnya lagi baca Quran, dibangkitkannya begitu. Begitu pula nih Abdullah bin Jahash, saudaranya Zainab bintu Jahash, ketika dibangkitkan nanti dia akan kehilangan hidung dan telinganya. Namun itulah momentum di mana kata beliau, keyakinan beliau, saya akan bisa bersaksi di hadapan Allah, ini ya Allah aku hilang, ini hilang karena engkau ya Allah. Jadi la haula wala quwata illa billah. Sahabat begitu itu ya. Masya Allah. Nah, itu Abdullah bin Jahash, syuhada Uhud ya. Wafat pada saat perang Uhud, dimakamkan berdampingan dengan paman Rasulullah SAW, Hamzah ya, yang juga pamannya Abdullah tentu saja ya. Baik, terus ada lagi nama bin Jahash, yakni Ubaidillah bin Jahash. Ubaidillah bin Jahash ini juga tokoh terkenal ya. Kalau kita ngikutin cerita-cerita yang awal tentang Ummahatul Mukminin, ketemu dengan nama ini, Ubaidillah bin Jahash. Ubaidillah bin Jahash punya istri namanya Ramlah. Ramlah atau juga sering disebutnya Ummu Habibah ya. Ummu Habibah. Dua sahabat Rasul ini hijrah Habasyah, Ethiopia. Hanya saja begitu di Habasyah, berdasarkan beberapa riwayat, Ubaidillah dekat dengan pendeta-pendeta Nasrani di sana. Walhasil beliau akhirnya keluar dari agama Islam dan memeluk agama Nasrani, Tanassar ya. Nah jadilah Ramlah Ummu Habibah ini survive sendirian. Tidak lama kemudian Ubaidillah wafat, benar-benar sendirian Ummu Habibah ini. Nah itulah yang menjadikan beliau salah satu wanita yang memiliki kesabaran ekstra luar biasa. Ditinggal suaminya, pertama karena suaminya memeluk agama Nasrani, yang kedua karena suaminya wafat, meninggal ya. Dia harus menghidupkan anaknya di tempat yang bukan kampung halaman beliau, minoritas pula ya. Dan Masya Allah dengan kesabarannya, nggak keganggu. Suaminya memeluk agama lain, dia tetap beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Di negeri orang, jelas ini nggak mudah. Suaminya meluk agama lain, dia nggak ada lagi tempat bertopang, bersandar. Tapi dia tetap memegang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja luar biasa. Ini yang nanti lantas kemudian Rasulullah meminang beliau. Ummu Habibah di cerita kita yang dulu tuh, Rasul minang dari mana? Dari Madinah. Orangnya masih ada di Habasyah, tapi Rasulullah udah minang melalui Raja Najasyi ya. Maka nanti begitu sudah ke Madinah, barulah Ummu Habibah Ramlah ini bersatu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah itu Ubaidillah bin Jahash. Terus ada satu lagi saudaranya yang masyhur dalam sirah, Hamnah bin Jahash. Nah ini kalau kita kemarin telusuri kisahnya juga di Ummahatul Mukminin Aisyah ketemu nama ini. Siapa Hamnah bin Jahash? Ini adalah satu sosok wanita mulia. Tapi begitu Ummul Mukminin kena berita hoax, ada ya hadisatul ifki itu, berita bohong, framing yang buruk tentang Ummul Mukminin Aisyah, Hamnah punya andil di situ. Dia pernah terjerumus untuk ngompor-ngomporin, ngegoreng informasi terkait dengan Ummul Mukminin
Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Karena dia punya saudara Zainab bintu Jahash. Berarti sama-sama istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamnah ini ketika kemudian tahu informasi dari orang-orang sekitaran Madinah tentang Aisyah radhiyallahu anha, sama beliau diviralkan gitu. Ya, padahal berita itu adalah berita bohong, berita salah. Akhirnya nanti Hamnah bintu Jahash, saudarinya Zainab bintu Jahash istri Rasulullah, itu dihukum had, dihukum cambuk karena memfitnah wanita baik-baik. Itu ada hukumannya sendiri dalam ranah fikih. Ya. Baik, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Zainab bintu Jahash? Ya. Ini salah satu wanita yang secara fisik cantik luar biasa. Secara akhlak juga istimewa. Hatinya lembut, gemar membantu sesama. Ini salah satu kepribadian dari Zainab bintu Jahash radhiyallahu anha. Ya. Jadi ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Zainab. Wahai Zainab, uridu an uzawwijaka, saya pengen menikahkan dirimu. Rasul nikahin saya. Terus Rasulullah belum selesai kalimatnya, untuk anak saya. Jadi saya ingin menikahi kamu untuk anak saya. Emang Rasul punya anak laki-laki sampai besar? Rasul punya anak angkat. Namanya Zaid bin Harithah. Siapa namanya? Zaid bin Harithah. Ini anak angkatnya Rasulullah. Tapi dekatnya luar biasa. Siapa Zaid bin Harithah ini? Zaid awalnya adalah budak yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu anha. Orangnya lembut, baik, pinter, mau belajar, cekatan. Dihadiahkanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ngelihat ada satu keistimewaan dalam diri Zaid. Akhirnya sama Rasul diangkat anak. Namanya dalam istilah bahasa Arab tabanni. Apa namanya? Tabanni, ngangkat anak. Ya. Dulu boleh, bahkan dapat warisan nih. Anak yang diangkat itu kelak mendapatkan warisan dulu, sebelum nanti dihapuskan tabanni itu. Ya. Nah, Rasul tentu saja pengen supaya anak angkatnya ini memiliki istri yang mulia. Maka dilihat-lihat Zainab bintu Jahash pilihannya. Kenapa? Satu, nasabnya luar biasa. Masih sepupuan sama Rasulullah, masih keturunan juga. Ya, satu pohon lah begitu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, akhlaknya istimewa. Gitu. Begitu tahu, ya Rasul, dinikahkan dengan anakmu Zaid ya Rasul. Iya kata Rasulullah. Ya Rasul, kalau Zaid aku nggak mau ya Rasul. Dia kan mantan budakmu ya Rasul. Maulak, ya. Maulak atau mawali. Itu budak yang dibebaskan. Kalau sama Zaid nggak mau ya Rasul, hati saya nggak ada kecenderungan kepada dirinya. Lantas kemudian turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala. Di sana Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Terjemah bebasnya gini. Enggak layak, enggak pantas bagi seorang laki-laki yang beriman atau wanita yang beriman ketika Allah dan Rasulnya menetapkan satu urusan, terus dia milih pilihan yang lain di luar dari pilihan Allah dan Rasulnya. Enggak layak dan enggak pantas. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia sudah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Turun tuh ayat tuh, langsung tersadarkan, ya Rasulullah, apakah begitu adanya? Iya kata Rasul. Terus lantas kemudian Zainab mencoba untuk mengelola hati dan emosinya. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya nikah sama Zaid, engkau ridho ya Rasul. Saya ridho kata Rasulullah. Baik, gak ada lagi yang perlu saya tanyakan. Kalau begitu
ya Rasulullah, saya terima pinanganmu untuk anakmu Zaid. Jadi mau nih, dia nggak mau durhaka sama Rasulullah SAW. Jadi kebayang ya, itu keimanannya seperti apa itu. Nikah kepada laki-laki yang jelas-jelas dia bilang sama Rasul, saya nggak mau ya Rasul, saya nggak suka, nggak ada perasaan sedikit pun nggak ada ya Rasul. Tapi begitu tahu bahwa itu mengundang ridha Allah, mengundang ridha Rasulullah SAW, ya Rasul, engkau ridho nggak kalau aku nikah sama Zaid? Ridho, kata Rasul. Kalau gitu nggak usah lagi tanya-tanya, ya Rasul, saya terima pinanganmu untuk diriku terhadap Zaid anak angkatmu ya Rasul. Ya Allah, ini salah satu bentuk keimanan yang nyata dari sisi seorang wanita yang bernama Zainab bintu Jahash. Ya. Ngeri ya bu imannya ya, Masya Allah, luar biasa loh itu. Padahal udah jelas-jelas dia nggak suka tuh, dia gak suka. Lantas kemudian menikahlah, singkat cerita, Zainab bintu Jahash dengan Zaid bin Harithah, anak angkatnya Rasulullah SAW. Namanya nggak suka, itu awkward, aneh sekali. Zainab nggak bisa berkomunikasi dengan suaminya. Zainab nggak bisa untuk berpura-pura terus sayang-sayangan sama suaminya. Walaupun Zainab nggak pernah membiarkan suaminya itu tidak menyentuh dirinya, artinya dia sebagai istri sebenarnya mempersilahkan kalau suaminya mendatangi dirinya. Tapi saat itu sikapnya dingin sekali. Maka Zaid bin Harithah pun sungkan untuk mendekat kepada Zainab bintu Jahash. Asal diajak ngomong diam, karena memang awalnya dia nggak suka gitu. Cuman pengen nyari ridho Allah, pengen nyari ridho Rasulullah SAW. Ya Allah. Tapi dia nggak bisa bohongi diri dia. Diajak ngobrol sama Zaid, dia diam saja, dingin lah gitu. Ya. Diajak jalan keluar sama Zaid, nggak mau dia sudah. Seolah-olah dia berada di satu penjara saat itu. Tapi dia takut ngundang murkanya Allah, ngundang murkanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diuji tuh sama Allah. Sampai 1 tahun lamanya. 1 tahun bu, 1 tahun. Ya Allah. Lantas kemudian Zaid ngerasa kan, istri saya tidak mau diapa-apakan. Maka dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, benar-benar tidak enak sama Zainab ya Rasul. Zainab tidak mau untuk berkomunikasi kepadaku saja, tidak mau ya Rasul. Dingin sekali sikapnya kepada diriku. Ya Rasul, kalau begitu nampaknya saya tahu isi hati Zainab ya Rasulullah. Kayaknya Zainab ini memang betul nggak mau sama aku, maka aku akan menceraikan dirinya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Amsik alaika zaujak. Jangan. Ayo coba diusahain lagi, pendekatannya lebih lagi, komunikasinya diperbaiki lagi. Jangan cerai, kata Rasul, jangan cerai. Ya Allah, baik ya Rasul. Karena memang ini perintah darimu, saya akan coba ya Rasul. Dicoba lagi sama Zaid. Tapi nampaknya kejadian yang serupa belum tergugah dan belum tersentuh hati seorang Zainab bintu Jahash. Maka singkat cerita, karena dilihat mudaratnya lebih banyak ketimbang maslahatnya, maka Zaid menceraikan Zainab bintu Jahshin. Ini karena maslahatnya lebih banyak nih, dan mudaratnya lebih banyak kalau dibiarkan begitu saja. 1, nambah dosanya Zainab. Sementara Zaid nggak mau menambah dosa sepupu Rasulullah yang dia ketahui sebelum nikah track recordnya luar biasa. Ini luar biasanya Zaid juga nih. Zaid juga nggak mau berada dalam suuzon yang terus menerus berada dalam benaknya dia. Walhasil dia putuskan bercerai dengan Zainab bintu Jahsh. Setelah itu datang ujian Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Zainab juga, untuk memuliakan Rasulullah dan memuliakan Zainab dengan ujian itu. Apa ujiannya? Rasulullah diminta oleh Allah untuk menikahi Zainab bintu Jahash. Kebayang gak tuh? Rasul yang dulu nikahin Zainab, terus kemudian ternyata setelah sekian lama gak langgeng, kemudian karam rumah tangga aja, sekarang Rasulullah diminta untuk nikahi Zainab. Apa kata orang-orang? Sementara dulu kedudukan anak angkat seperti anak kandung. Kan anak kandung nggak boleh, maaf, anak itu nggak boleh nikahi mertuanya. Ya. Mantu nggak boleh nikahi mertuanya, itu namanya mahram mu'abbad.
mahram selama-lamanya itu. Jadi mantu sama mertua begitu udah pernah nikah nggak ada lagi istilah mantan mertua, nggak ada. Dia selama-lamanya jadi mahram tuh. Ya. Nah terus Rasulullah diminta untuk menikahi Zainab yang notabene adalah istri dari Zaid. Kan nggak boleh tuh nikahin anak karena dulu persepsinya anak angkat sama seperti anak kandung gitu. Ya, ternyata Allah punya maksud lain. Yang pertama pengen nguji Rasulullah SAW lebih takut omongan netizen apa omongannya Allah. Rasulullah SAW lebih takut kepada omongan manusia apa omongannya Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW lebih memilih mana? Mengikuti apa yang Allah perintahkan atau memilih untuk mengikuti kata. Maka Rasulullah setelah mendapatkan perintah untuk nikah kepada Zainab ditahan-tahan sama Rasul. Ditahan-tahan sama Rasul. Gimana ini ya Allah? Sampai selesai masa iddahnya Zainab bintu Jahash. Ya. Kan ada masa iddah ya? Ada masa iddah. Kalau masa iddah orang yang ditinggal cerai berapa lama? Hah? 3 kali suci dari haid. Kalau ditinggal wafat arba'ata ashhuriw wa asyra 4 bulan 10 hari ya. Nah ini berarti setelah selesai nih masa iddahnya 3 kali suci. Rasulullah masih belum enak hati untuk berkata untuk melamar Zainab bintu Jahash radhiyallahu anha ya, ya. Sampai kemudian turun ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa iz taqulu lilladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zaujak wattaqillah wa tukhfi fi nafsik wattaqillah wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi wa takshan nas wallahu ahaq an takshahu. Jadi ketika engkau berkata kepada orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan engkau juga memberikan nikmat kepada dirinya, yakni kepada Zaid. Ya. Dapat nikmat dari Allah maksudnya dapat nikmat Islam. Dapat nikmat dari Rasulullah maksudnya setelah dimerdekakan. Sebelumnya adalah budak. Kau udah dapat nikmat. Ketika engkau mengatakan amsik alaika zaujak, jangan kau cerahkan istrimu, ya. Kau bertahanlah. Jalin lagi komunikasi ya. Sementara kau sudah katakan itu dan kau sembunyikan apa yang Allah perintahkan untuk dirimu. Perintahnya apa? Untuk menikahi Zainab setelah bercerai dengan Zaid ya. Tapi kau sembunyikan karena engkau takut terhadap pandangan manusia. Sementara Allah lah yang lebih pantas dan lebih layak engkau mintakan ridhonya. Kau lebih pantas, lebih takut kepada Allah ketimbang kepada manusia. Itu sindirannya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah kirim utusan kepada Zainab. Setelah kirim utusan dinyatakan maksudnya. Ada lagi riwayat yang menyatakan yang menjadi utusannya langsung Zaidnya langsung, mantan suaminya. Ya. Disampaikan kepada Zainab. Zaid tentu senang karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kalau udah perintah Allah dikalahkan ego semuanya, Pak. Kalau sudah perintah Allah, perintah Rasulullah, ego semua dikesampingkan. Bagaimana sekarang ceritanya? Mantan suami berkata kepada mantan istrinya, "Istriku, Rasulullah mau nikahin kamu." Kalau kita tuh mungkin udah pucet, ngomongnya juga gagap mungkin ya. Tapi ini urusannya ridho Allah, ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nggak ada gimmick, nggak ada yang disembunyikan. Itu betul-betul senang sekali begitu. Kemudian ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Akhirnya ngomonglah Zaid kepada Zainab. Zainab, Rasulullah meminta dirimu saat ini. Dan Zainab nggak langsung bilang, oh Rasul, boleh, nggak gitu. Zainab nggak begitu. Kata Zainab, izinkan saya untuk menenangkan hati. Saya akan meminta petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka berhari-hari Zainab itu ngambil air wudhu di tengah malam, gelar tempat sujud, sholat, doa. Ya Allah, utusanmu meminta diriku untuk menjadi istrinya. Tolong berikan aku petunjuk ya Allah. Gitu.
Sampai lantas kemudian Zainab mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan Zainab. Ya. Menikahkan Zainab tanpa wali, tanpa mahar. Dan ini khusus untuk Zainab karena yang menikahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung tuh. Yang nikahin Allah Subhanahu wa taala. Ih, indah betul. Makanya Zainab sering pamer di hadapan istri-istri yang lain. Kata Zainab, kalian boleh jadi lebih cantik, kalian boleh jadi lebih pintar, tapi urusan pernikahan kalian dinikahkan sama wali-wali kalian. Saya yang nikahin Allah, kata Zainab. Ya, jadi Zainab agak bisa ada yang dibanggakan di hadapan istri-istri yang lain begitu. Ya. Itu pengakuan dari Zainab bintu Jahsyin radhiyallahu anha. Ya, kisah ini Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah banyak yang dijadikan sebagai senjata untuk menyerang Islam. Ya. Perihal pernikahan Rasulullah SAW terhadap Zainab ini dianggap ini celah nih yang bisa digoreng-goreng untuk menjatuhkan Islam. Ya. Karena ada riwayat yang dhaif sebenarnya tapi dijadikan rujukan. Ceritanya Rasulullah SAW udah suka dari awal sama Zainab. Maka begitu ada kisruh antara Zainab dan Zaid, Rasulullah ngambil kesempatan. Nah, itu yang digembar-gembor sama musuh-musuh Islam. Padahal Rasulullah munazzahun antil kasifah. Rasulullah nggak ada sifat seperti itu. Ya, kejadiannya seperti yang tadi dikisahkan. Ya, Zainab bercerai, lantas kemudian turun perintah Allah kepada Rasulullah untuk menikahi Zainab, untuk melihat sejauh mana dia cinta kepada Allah ketimbang dia melihat pandangan manusia pada dirinya. Kan sama nih pilihannya berat-berat. Dulu juga Nabiullah Ibrahim pernah dikasih pilihan berat untuk melihat sejauh mana cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Kalau Nabi Ibrahim diujinya apa? Nabiullah Ismail disuruh sembelih. Lebih cinta mana? Kau kan cinta sekali sama Ismail. Sekarang lebih cinta mana? Kau lebih cinta diriku atau cinta Ismail? Nah, itu Ibrahim alaihissalam. Berat sekali ujiannya karena para nabi. Rasulullah juga berat. Dia suruh menikahi istri dari anak angkatnya sendiri. Apa kata dunia kalau bahasa kita gitu. Tapi Rasulullah sedang diuji sama Allah. Kau sedang membutuhkan pandangan manusia atau kau lebih memilih ridhoku gitu. Akhirnya Rasulullah SAW memilih ridha Allah Subhanahu wa taala. Terlebih setelah itu keluar beberapa produk-produk hukum dalam agama Islam. Yang pertama menghapuskan tradisi yang sebelumnya bahwa anak angkat sejajar kedudukannya dengan anak kandung. Itu dihapuskan karena kejadian itu. Ya. Maka orang-orang nggak lagi memanggil Zaid bin Muhammad. Sebelumnya orang selalu memanggil Zaid bin Muhammad. Kata Ibnu Umar juga begitu. Kami dulu nggak memanggil Zaid kecuali dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Tapi setelah kemudian Allah luruskan perihal ini, kami jadi memanggilnya Zaid bin Harithah. Gitu. Menghapuskan tabani. Jadi kalau punya anak angkat, Bapak Ibu, nggak boleh binnya bin kita, nggak boleh. Nah ini banyak case kejadian nih. Ya, tapi mungkin karena untuk administrasi negara ya mungkin ya. Tapi mesti dikasih tahu si anak itu. Ya, ketika dia sudah mulai matang kasih tahu, kamu itu bukan anaknya papa, kamu itu anaknya mama. Berat memang, tapi harus diinformasikan. Karena nggak bisa binnya itu bin ayah angkatnya nggak boleh, nggak boleh itu. Resikonya berat betul. Bahkan ada yang sebelum dia ngomong udah nangis duluan bertahun-tahun sebelumnya. Tapi ini harus dilakukan dan ketahuilah apa yang menjadi hukum Allah pasti lebih maslahat ketimbang apa yang ada dalam benak kita. Jadi kalau ada yang punya anak angkat kasih tahu. Ada yang dikasih taunya nanti sebelum menikah. Wah itu udah terlalu jauh Bapak Ibu. Ya, umur-umur mulai baligh tuh. Ya kalau yang laki-laki umur-umur sudah mulai mimpi basah, yang perempuan mulai menstruasi itu udah mulai bisa tuh pendekatannya untuk dijelaskan siapa sesungguhnya dan apa kedudukannya dalam keluarga itu. Ya. Nah ini ya menghapuskan tabani. Ya. Juga nggak dapat waris, sebelumnya dapat waris. Ya. Tapi dengan hukum-hukum yang dijelaskan oleh Allah, tidak lagi mendapatkan waris. Kecuali kalau kita punya anak asuh atau anak angkat,
Kita mau ngasih warisan gimana caranya? Bentuknya wasiat, tapi nggak lebih dari 1/3, maksimal 1/3. Nah ya, nah, itu boleh diberikan. Saya punya anak angkat Ustaz, tapi setelah ngangkat anak ternyata lahir dari rahim istri saya, anak-anak kandung saya, tapi udah kelanjur sayang Ustaz, boleh nggak saya masukin ke dalam hukum waris? Boleh, tapi bentuknya wasiat, bukan sebagai ahlu waris. Ya, maksimal 1/3, maksimal itu. Ya. Nah, itu hukum-hukum yang keluar. Yang ketiga, boleh menikahi mantan istri anak angkat. Nah, ini kan tradisi di zaman itu. Kalau di zaman kita ya mungkin nggak lazim ya. Tapi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu beberapa ratus tahun yang lalu itu sebuah hal yang sering dilakukan. Ya. Menikahi mantan ya. Anak kandung, anak angkat, ya, menikahi gimana sih ininya, menikahi mantan istri dari anak angkat. Karena dulu kan posisinya anak kandung sama dengan anak angkat kan. Kalau anak kandung sampai sekarang berlaku, kita nggak boleh nikahi mantan pasangan dari anak kandung, nggak boleh. Ya. Itu tadi mahramnya mahram mu'abbad selama-lamanya. Tapi kalau anaknya anak angkat, boleh. Ya. Kalau sekarang tidak lazim, dulu biasa dilakukan. Begitu. Ya, itu cerita tentang pernikahan dengan Zainab bintu Jahash. Jadi penuh dengan drama, penuh dengan menahan gejolak emosi dan gejolak hati. Ya, tapi inilah pilihan-pilihannya Rasulullah, pilihan-pilihan Allah. Ya, istri-istri Rasulullah adalah orang-orang pilihan semua. Zainab berhasil melewati ujian itu. Rasulullah juga berhasil melewati ujian itu. Akhirnya dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah nggak salah pilih. Ya, Rasulullah juga itu kan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Zainab bintu Jahash adalah wanita yang amat sangat istimewa. Wah, ini kita lihat. Ya. Fadail ummil mu'minina Zainab. Ya. Karena li ummil mu'minina Zainab radhiyallahu anha al-adid minal fadail. Ya. Jadi punya banyak sekali kelebihan. Yang pertama, Ummul Mukminina Zainab ini, Bapak Ibu, pintar sekali untuk melihat apa keinginan dan kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu betul. Rasulullah suka apa, dia paham. Rasulullah moodnya kayak gimana, beliau paham. Ini kelebihan dari Zainab bintu Jahash. Nah, ibu-ibu atau bapak-bapak harus melakukan hal yang seperti itu kepada pasangannya. Ya. Jangan pasangannya ngasih sinyal-sinyal marah, oh malah digodain. Repot tuh. Ya. Atau kemudian suaminya lagi capek-capeknya udah kelihatan tuh, nggak mood ngapa-ngapain. Terus diajak ya untuk ngobrol panjang lebar sama istrinya. Ini juga nggak tepat. Ya. Lagi capek, masalah banyak di kantor, cicilan juga kemudian udah tagih-tagih sana tagih sini, sampai rumah, diajak ngobrol segala macam. Pak tetangga tuh Pak baru beli mobil baru Pak, waduh repot deh kalau ngomongin begitu nih. Dia mesti tahu bagaimana mood suaminya, suami mesti paham bagaimana gelagat istrinya kalau lagi nggak mood. Ini penting. Apa kesukaannya, itu penting sekali. Seolah itu mah teori saja tuh Ustaz tuh kayak gitu, jarang yang kayak enggak. Zainab bintu Jahash betul-betul ngelihat celah itu dan selalu diberikan yang terbaik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bikin Rasulullah setiap hari, walaupun Rasulullah ini punya banyak istri kan, 11 istri Rasulullah, itu digilir. Tapi siang hari selalu mampir ke rumahnya Zainab bintu Jahash. Pastikan ada sesuatu ini sama Zainab bintu Jahash. Oh ternyata ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dikasih amanah sama Zainab. Ya Rasul, kalau siang mampir ya, aku sudah siapin madu untuk dirimu. Madu. Dan Rasul suka betul sama madu memang. Ada beberapa makanan dan minuman yang disuka sekali sama Rasulullah. Ya, salah satunya adalah madu. Rasul suka sama semangka, Rasulullah suka. Ya, Rasulullah suka sama iga kambing misalnya, Rasulullah suka. Ya. Rasulullah suka sama madu ini. Ya. Maka Zainab tahu Rasul suka madu. Disiapkanlah madu di rumahnya itu. Dibilang sama Rasul, Rasul jangan lupa mampir.
Kalau siang ada waktu mampir ke sini minum madu. Maka Rasulullah tiap hari mampir ke rumahnya Zainab bintu Jahash. Yang ini ternyata membangun kecemburuan di antara istri-istri Rasulullah yang lain. Kita sudah bahas nih dalam kajian tentang Hafsah bintu Umar. Hafsah istrinya putrinya Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Kan akhirnya mereka tahu nih. Kata Hafsah, Rasul mampir mulu di rumahnya Zainab nih. Laporlah sama Aisyah radhiyallahu anha, sama-sama satu letting kan begitu kan. Aisyah lihat gak, Rasul mampir terus di rumahnya Zainab ini. Ada apa ini? Dicarilah nih mereka berdua nih istri-istri Rasulullah SAW berkoalisi cerita aja. Nyari informasi, gali info apa gerangan yang ada di rumah Zainab. Dilalah terungkap. Rasul tiap hari ke rumah Zainab karena minum madu. Kan ada kesempatan untuk berjumpa ngobrol walaupun hanya nggak lama-lama gitu. Tapi ternyata itulah yang membuat para istri Rasulullah cemburu kepada Zainab bintu Jahash. Akhirnya mereka bikin satu isu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Hafsah, Aisyah, kita harus berbuat sesuatu. Oh siap gitu ya. Apa? Gini aja. Kalau nanti Rasul ke tempat kita tahu dia habis dari tempatnya Zainab, bilang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bau sesuatu, namanya maghafir. Rasul bau maghafir, bilang sama Rasul. Jadi maghafir itu ada getah, ya. Kalau dimakan biasa, tapi baunya luar biasa. Mungkin kalau sekarang kayak apa tuh? Jengkol, tapi jengkol enak sih, cuman bau ya. Jengkol, pete dan sejenisnya gitu. Kalau Rasulullah SAW menghindari, bahkan mau makan bawang saja Rasulullah enggak. Bawang Rasul enggak makan. Kenapa? Karena Rasulullah tiap hari, tiap saat itu munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul enggak mau saat beliau bermunajat ada bebauan sesuatu dari mulut beliau. Ternyata Hafsah dan Aisyah ini yang sudah bersepakat bikin isu berhasil untuk merubah mindset Rasulullah SAW. Begitu ke rumahnya Hafsah, ya Rasulullah kok bau maghafir begini sih ya Rasul? Kata Rasul, enggak kata Rasul, bau ya Rasul. Enggak, saya cuma minum madu. Maghafir nih ya Rasul, bau kok saya ngerasain. Kata Rasul, apa iya ya? Rasulullah ke rumah Aisyah, ini emang udah janjian nih berdua nih. Akhirnya begitu ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasul, bau maghafir ya Rasul. Kata Rasul, enggak bau ya Rasul. Kata Rasul, tadi Hafsah ngomong begitu, Aisyah ngomong begitu, jangan-jangan benar nih. Ya udah deh kalau gitu, ya Aisyah mulai sekarang saya berjanji saya nggak akan minum lagi madu di rumahnya Zainab. Wah seneng lah Hafsah sama Aisyah. Tapi di balik kesenangan itu tiba-tiba turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rasulullah, lima tuharrimu ma ahallallah. Kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu madu halal, ngapain diharamin? Taulah di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah saat itu sedang diperdaya oleh dua istrinya Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anha. Nggak berhasil akhirnya. Apakah Hafsah? Apakah Zainab balas dendam sama Aisyah? Enggak. Ya. Zainab ini termasuk sosok yang kalem. Zainab ini termasuk sosok yang hatinya bersih sekali. Karena kan nanti ada satu kejadian tuh. Setelah satu perang ya, Muraisya, perang apa itu tahun keempat Hijriyah itu. Zatur Riqa. Ada satu perang namanya Zatur Riqa. Aisyah kena hoax kan? Yang kita pernah bahas tuh hadisatul ifki. Beliau lagi buang air kecil, terus begitu balik ke kemah, ada haudaj khusus buat Aisyah, ada apa itu? Saya lupa terus haudaj itu apa sih? Apa kalau di atas punggung onta tuh ada apa tuh? Pelana. Ini mah yang kayak kemah itu loh, tandu, ada tandu. Aisyah balik ke tandunya, sampai ke tandunya Aisyah meriksa, loh kok kalung saya hilang gitu. Oh kayaknya jatuh nih pas tadi lagi buang hajat, dicari lah. Namanya nggak ada senter ya, nggak ada penerangan yang kuat. Akhirnya lama nyarinya.
Sampai Aisyah sadar, loh saya udah kelamaan ini. Baliklah beliau ke kemahnya dan saat itu pasukan udah nggak ada. Aisyah kan cerdas, kalau saya maksain nyusul, jangan-jangan bukannya nyusul malah nanti nyasar kemana-mana tengah malam. Walhasil Aisyah bilang nunggu aja deh di sini. Dilalah ada sahabat Rasul dari pasukan kaum muslimin yang lagi nyisir jalan tuh. Ya, pasukan sapu bersih. Namanya Sofwan ibnu Mu'attal. Kenal dengan Aisyah sebelum diturunkannya ayat tentang hijab. Akhirnya apa? Aisyah begitu Sofwan ibnu Mu'attal menemukan Aisyah kaget dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Aisyah ummul mukminin. Akhirnya beliau mempersilahkan untuk naik ke atas kendaraannya dan dibawa jalan sama Sofwan. Gak ada ngomong macam-macam, gak ada. Pembicaraan sedikit pun gak ada. Sampai ketemu kepada kaum muslimin yang sudah sedang beristirahat, terus dijadikan isu sama orang-orang munafik. Ya, Aisyah sengaja nggak pulang sama Rasul ternyata supaya dapat kesempatan in the high berdua-duaan sama Sofwan ibnu Mu'attal. Begitu informasinya. Informasi ini nggak diketahui sama Aisyah. Aisyah pulang ke rumah, beliau sakit selama kurang lebih 1 bulan. Sakit Aisyah radhiyallahu anha. Sementara informasi udah berkembang tuh. Ya. Saat informasi berkembang, Rasulullah ini tertekan. Ya Allah, istri saya diomong-omongin sama orang-orang Madinah. Dibilang ini selingkuh, dibilang zina, dibilang ini, dibilang itu. Wah, sedih Rasulullah. Sahabat Rasulullah kan nggak tegang lihat Rasulullah sedih. Kata para sahabat, ya Rasulullah, coba kau cari kesaksian kepada orang-orang dekatnya Aisyah. Mungkin dia bisa ngasih pandangan yang membuat dirimu tidak lagi bersedih ya Rasulullah. Salah satu yang dimintai pendapat oleh Rasulullah tentang Aisyah adalah Zainab bintu Jahash. Ini kan hitungannya madunya, ya kan? Harusnya bisa aja, ya Rasul, kayaknya mah bener itu isunya itu. Harusnya kalau kita nih, biar jelek di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul namanya juga masih muda, demen kali sama yang muda juga. Kalau mungkin nih sinetron-sinetron kita begitu bunyinya, ya. Yang kemudian ada suara-suara di balik hati itu, ini pasti berselingkuh gitu ya. Mungkin. Tapi Zainab nggak begitu. Begitu ditanya Zainab, apa pendapatmu tentang Aisyah? Zainab bilang apa? Ya Rasulullah, aku selalu meminta kepada Allah kebersihan hati dan kebersihan lisanku. Demi Allah ya Rasulullah, aku gak pernah tahu sesuatu tentang Aisyah kecuali itu adalah hal-hal yang baik-baik saja ya Rasulullah. Percayalah kepada Aisyah. Zainab nih, sama-sama istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah. Beliau mengomentari Aisyah itu gak ada hasrat, gak suka, dendam, benci, tidak ada. Ya Rasul, aku selalu minta kepada Allah agar Allah bersihkan hati dan lisanku. Kalau kau tanya tentang Aisyah ya Rasulullah, ketahuilah aku nggak pernah tahu satu hal apapun tentang Aisyah kecuali hal itu adalah hal yang baik-baik saja. Khair insya Allah ya Rasulullah, pasti baik ya Rasul. Ya, itu yang nanti sedikit menenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pelajaran pertama ibu-ibu, qulil haq walau kana murra, berbicaralah yang hak walaupun kadang itu pahit. Ya. Jujur dalam berbicara, jujur dalam berkomentar, jujur bertindak. Itulah yang dicontohkan oleh Ummul Mukminin Zainab bintu Jahshin radhiyallahu anha. Apalagi selanjutnya? Yang kedua, Zainab bintu Jahsh ini adalah orang yang senang sekali untuk menyambung tali silaturahmi. Nah ini ya, nggak banyak loh Bu orang suka nyambung silaturahmi ya. Kalau kongko-kongko, kalau kumpul-kumpul sama yang satu frekuensi sering kita. Tapi untuk nyambung silaturahim yang terputus itu jarang. Padahal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya silaturahmi, menyambung silaturahmi adalah menyambung yang sudah hampir putus, bahkan putus dengan dirimu. Jadi kalau kita nih ibu baik, ibu A sama ibu B, ibu fulan sama ibu fulan, baik hubungannya. Ya, ini anaknya satu kelas, parents rumahnya nggak jauh-jauh banget, terus saling berkunjung, cakep itu, bagus.
Tapi yang lebih bagus daripada itu, ada di antara saudara kita, terus kemudian hampir terputus karena ada satu dua masalah, sampai nggak mau tegor-tegoran, sungkan untuk berbalas WA, sungkan untuk ketemuan, bahkan melengos ketika Idul Fitri bertemu acara keluarga. Ini kalau orang bisa nyambung silaturahim itu, ini adalah sebaik-baiknya silaturahmi. Sebaik-baiknya silaturahim. Dan Zainab bintu Jahash adalah orang yang memperhatikan sekali silaturahimnya ini supaya nggak putus dengan yang lainnya. Zainab bintu Jahash. Ya. Jadi yang kedua, kalau mau niru Ummul Mukminin Zainab, sering-seringlah menjalin silaturahim. Cari silaturahim sama siapa nih? Yang udah lama nggak dikunjungin. Atau kemudian tadi yang ada hubungan kurang baik, ada hubungan kurang harmonis, udah sambung tuh silaturahim. Itu sebaik-baiknya silaturahim. Ya. Nah, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, bahwa kanat Zainab imra'atun sanna'atal yad. Ketahuilah Zainab bintu Jahash wanita yang mandiri, wanita yang apa bahasanya ya, mompreneur, wanita yang bisa menghasilkan. Ini Zainab. Kenapa? Zainab bintu Jahash, kata Ummul Mukminin, mandiri sekali. Ya. Sana'atal yad, dia tuh jago bikin keterampilan-keterampilan. Ya, pengrajin ya, beliau nih, kerajinan tangan tuh jago. Watakhriz, watasaddaqu fi sabilillah azza wajal. Dia jago nyamak kulit. Jadi dia bikin kerajinan tangan jago, nyamak kulit. Dulu bikinnya bukan bikin tas bu, bikinnya kirbah yang biasa dijadikan tempat minum dari kulit. Dan bikinannya Ummul Mukminin Zainab halus sekali, samakan kulitnya tuh cakep betul. Dan itu dijual sama beliau. Ini trainer betul nih. Ini mewakili ibu-ibu yang usaha, ya, ibu-ibu yang usaha berbisnis. Ini sama kayak Ummul Mukminin Zainab bintu Jahash. Perempuan mah di rumah aja. Oh, ini Ummul Mukminin loh. Zainab bintu Jahash juga usaha, dagang, dan 9 dari 10 pintu-pintu keberkahan dan pintu rizki ada dalam perdagangan. Ya, Ummul Mukminin Zainab mencontohkan itu. Dahsyat betul, ya. Kemudian juga tahriz, ya. Bikin manik-manik. Jadi ini keterampilan seorang Ummul Mukminin Zainab bintu Jahash, dan dijadikan itu semua, ya, sebagai jalan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan menyedekahkan hasil yang dia dapatkan dari keterampilannya itu. Jadi ini kemampuan seorang Zainab bintu Jahash, terus kemudian membuat lahan usaha, menghasilkan, dan itu dimanfaatkan untuk menjadi jalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita dagang, Bu, tujuan kita usaha, Bapak, tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah tujuannya itu Allah, maka nggak akan ada lagi rintangan-rintangan yang berarti. Allah akan mudahkan, Allah akan ridhoi, dan yang paling penting Allah akan berkahi. Kalau sudah berkah, ziyadatul khair namanya, kebaikan yang terus bertambah. Dan amazing sekali, Ummul Mukminin Zainab loh, ternyata dia buat keterampilan tangan, terus beliau nyamak kulit, dijadikan kirbah, diperjualbelikan. Terus beliau bikin manik-manik hias, diperjualbelikan. Hasilnya bukan untuk kesenangan pribadi, tapi beliau manfaatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat betul. Kecukupan nggak? Lebih dari cukup. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, setiap istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dapat jatah, nggak kurang dari 8.000 dirham, bahkan kadang bisa 12.000 dirham sekali dapat tunjangan itu. Dari siapa? Mereka nggak minta. Ini ijtihad dari para Khulafaur Rasyidin, Amirul Mukminin. Jadi ini inisiatif dari Khalifah. Ngasih tuh ke istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu nyampe uang itu kepada Sayyidah Zainab bintu Jahash, kata beliau, apa ini? Nggak usah yang kayak gini-gini sama utusannya Umar.
Kata utusan Umar, ini sudah menjadi kewajiban Amirul Mukminin, sudah kewajibannya Amirul Mukminin ya Ummul Mukminin. Ya udah gini aja, saya minta tolong sama kamu ya nak ya, kata Ummul Mukminin Zainab nih. Ini saya bikin tulisannya, tolong bagiin ke keluarga fulan. Bagiin sampai habis ya. Maka 8.000 dirham, 12.000 dirham habis seketika itu juga. Karena saya sudah punya uang pegangan. Kata siapa? Kata Zainab bintu Jahshin radhiyallahu anha. Jadi dermawannya itu Masya Allah, setiap saat mendapatkan tunjangan dari Amirul Mukminin, dari Khulafa'ur Rasyidin, itu selalu disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai pernah satu kejadian datang 12.000 dirham, terus sama beliau udah dipilah-pilih ya. Sama beliau ditaruh di sebuah wadah, ada beberapa ribu dirham pertama, terus beliau tumpuk pakai kain ya. Terus di atasnya ada tumpukan lagi dirham yang lain. Terus dipanggil asisten rumah tangganya, nih tolong kasih sama fakir miskin di sebelah. Dia tahu loh data-data fuqara masakin tuh dia tahu. Kasih kepada fulan, jangan lupa kepada keluarga saya juga fulan yang sedang membutuhkan ya. Itu Masya Allah, sampai kata asisten rumah tangganya, selalu begini ya Ummul Mukminin, tapi kenapa engkau tidak memperhatikan kami kan juga pengen nih dapat nih hadiah dari dirimu. Kata Ummul Mukminin apa? Itu kan ada helai yang kedua itu. Sejatinya itu sudah aku sediakan untuk diri kalian, kata Ummul Mukminin. Sayangnya beliau kepada orang-orang yang selama ini membantu beliau ya. Jadi ini seorang Zainab bintu Jahsh, setiap saat dia dapatkan tunjangan itu nggak pernah diambil sepeser pun. Kenapa? Dia udah mandiri. Dengan apa? Usaha yang beliau miliki. Toh usaha itu juga nggak untuk perut beliau sendiri, enggak, hanya sebagian kecil saja. Sebagiannya disedekahkan lagi. Makanya beliau termasuk al-fayyadah, banjir. Dalam hal apa? Bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Zainab bintu Jahshin radhiyallahu anha ya. Diceritakan beliau ini menurut kesaksian beberapa dari sahabiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, lam ara imra'atan qat khairan fid dini min Zainab. Saya nggak pernah ngelihat ada orang yang paling mantap dalam urusan agama kecuali saya melihat itu pada sosok Zainab bintu Jahsh. Ini kesaksian sahabiat yang lain. Wa atqalillah, dan yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala orangnya adalah Zainab. Sampai Rasulullah pernah berpesan, kalau saya meninggal jangan gunakan lagi ontak-ontak kalian. Maksudnya jangan banyak bepergian. Istri-istri Rasulullah yang lain sebagian masih ada yang keluar untuk apa? Pergi haji ya, untuk kebutuhan ibadah. Tapi Zainab bintu Jahsh, beliau menelan bulat-bulat apa yang Rasulullah katakan itu. Sampai akhir hayatnya beliau nggak pernah menggunakan kendaraannya keluar dari rumah. Semenjak Rasulullah wafat sampai wafatnya beliau nggak pernah keluar rumah menggunakan kendaraan beliau itu. Karena sudah amanah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kan ini multi tafsir ya. Apakah istri-istri yang lain dari istri Rasulullah salah? Enggak, itu tafsirannya mereka. Kalau haji ya mungkin boleh gitu. Tapi Zainab bintu Jahsh meminimalisir kesalahan dalam berijtihad. Akhirnya beliau nggak mau sama sekali untuk menggunakan kendaraannya sebagaimana itu dulu diwasiatkan oleh Rasulullah kepada istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, dahsyat betul ya. Dan Zainab bintu Jahsh asdaqa hadisan, orang yang paling jujur apanya? Tadi itu ya, yang kita kasih kisah tuh tentang Aisyah. Dia ngomong apa adanya. Saya nggak pernah kenal Aisyah, yang nggak pernah saya tahu sesuatu tentang Aisyah kecuali itu yang baik-baik saja ya Rasulullah. Gitu. Jujur beliau, apa adanya. Ya ini adalah salah satu pegangan hidup. Ya, orang yang jujur akan dekat dengan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara ra'suz-dzunubi al-kadzib, ya, pangkal atau induknya keburukan adalah kebohongan. Ya, jadi hati-hati. Terus kemudian apa yang bisa kita ambil pelajaran dari Ummul Mukminin Zainab bintu Jahsh?
Wa ausalalir rahim, sebaik-baiknya orang yang nyambung silaturahim, sebaik-baiknya wanita yang menjaga silaturahimnya. Wah, ini Masya Allah. Ya, dia jaga itu sama pamannya, sama bibinya, sama sepupunya, dijaga betul. Ya. Terus kemudian wa a'zama sadaqatan, betul, yang paling banyak bersedekah ya beliau, karena setiap dapat tunjangan nggak pernah diambil, dikasih lagi, kasih lagi, sebar lagi, sebar lagi. Hasil dari apa yang beliau miliki, hasil jualannya beliau sama beliau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa asyadda ibtizalan li nafsiha fil amal. Oh, ini juga nih. Orang wanita yang paling ulet kerjanya. Jadi kalau udah kerja, itu udah ulet sekali. Dan Allah suka sama orang-orang yang fokus dengan kerjaannya. Innallaha ahabba ahadan iza amila amalan ayutskinaha. Allah suka kalau ada hamba Allah yang kerja ulet, fokus sama kerjaannya, itu Allah suka itu. Ya. Ini dicontohkan oleh Ummul Mukminin Zainab bintu Jahshin radhiyallahu anha. Bapak ibu yang usaha ulet, yang usaha fokus. Ya. Itulah usaha yang diridhoi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja menghindar dari hal-hal yang menjauhkan diri kita dari Allah, ya, curang, gharar dan sejenis-jenisnya itu dijauhi. Tapi ketika sudah kita ulet, kita juga fokus, terhindar dari yang buruk-buruk, maka amal kita itulah, kerjaan itulah yang kemudian mengundang cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terpenting adalah beliau jadikan penghasilan dari kerjaan yang beliau lakukan itu wasilatan litaqarrub ilallah. Mindset beliau, setiap yang beliau dapatkan dari hasil jualan beliau itu harus menjadi sesuatu yang mendekatkan diri beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pernah nggak mindsetnya begitu nih? Gaji saya gimana caranya gaji ini menjadi wasilah saya mendekat kepada Allah? Ya buat sedekah bisa, atau apa? Dibelikan sarung buat yang laki-laki bisa, dibelikan sejadah mukena buat yang perempuan bisa. Pokoknya apa yang kita hasilkan, mindset kita gimana caranya uang itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lebih lagi, oh bangun masjid. Ada lebih lagi, oh berangkat haji, berangkat umroh misalnya. Ya. Ada lebih lagi, oh bantu tuh rumah yatim. Ada lebih lagi, oh bantu warga sekitar. Gimana caranya uang yang kita miliki, harta yang kita miliki itu menjadi wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh kehidupan Ummul Mukminin Zainab bintu Jahshin radhiyallahu anha. Akhirnya pada tahun 20 Hijriah ketika umur beliau 53 tahun, Allah Subhanahu wa taala memanggil Ummul Mukminin Zainab bintu Jahsh ke hadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Alana illa an naqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak di antara sahabat dan sahabiat yang iri terhadap Ummul Mukminin Zainab. Iri bukan dalam masalah harta, iri bukan masalah kedudukan, iri bukan masalah jabatan, tapi iri karena kesalehan dan ketaatan seorang Zainab bintu Jahshin radhiyallahu anha. Jadi begitu Bapak dan Ibu sekalian, ya, profil istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab bintu Jahshin. Jadi ada dua ya Zainab ya. Zainab bintu Jahshin, satu lagi siapa? Zainab yang Ummul Masakin bintu Huzaimah. Ya, ada dua Zainab. Terakhir anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zainab bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu yang mungkin bisa Al-Fakir sampaikan pada siang hari ini. Ingat tadi pelajaran-pelajarannya ya, karena ini kayak begini, jangan dianggap kebetulan pas hadir di Masjid Syafana terus dapat cerita tentang Ummul Mukminin. Enggak, kebenaran ini udah diatur sama Allah supaya kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Dan sebaik-baiknya ilmu bukan pengetahuan, output akhirnya bukan sekedar tahu, tapi output akhir dari ilmu adalah action, tindakan. Sejauh mana yang sudah kita dapatkan ini bisa kita olah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ittaqullaha mastata'tum. Kalau nggak bisa seluruhnya, ya setengahnya. Nggak bisa setengahnya, bolehlah sepertiganya. Nggak bisa sepertiganya, sepersepuluhnya nggak jadi masalah. Tapi yang jelas
qudwah, contoh yang patut kita tiru dan kita biasakan untuk bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari insyaallah. Ya, mungkin ini saja, tapi sebelum kita nanti masuk ke sesi tanya jawab, saya pengen tahu pelajaran yang pertama apa tadi? Yang ibu bapak dapatkan dari Ummul Mukminin Zainab. Taat jelas. Apa lagi? Jujur. Kondisinya apapun jujur. Qulil haqqa walau kana mur, walaupun pahit jujur. Apa lagi? Silaturahmi, betul. Yang lain? Hah? Kebersihan hati, ya betul. Yang lain? Mandiri, betul. Pengusaha tadi ya. Apa lagi? Dermawan, jelas. Rajin sedekah, ya. Menjadikan setiap hasil yang beliau dapatkan sebagai wasilah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tadi, ketika pernikahannya dengan Zaid harus berakhir, apa pelajaran di situ? Kesabaran dalam mencari ridha Allah dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Butuh sabar, Pak. Nggak bisa nggak sabar kita. Mesti sabar karena pasti berat. Kita berada di jalan Allah pasti ada konsekuensinya, entah harta, entah itu waktu, dan kita harus bersabar dengan itu. Tujuannya apa? Ridha Allah dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Baik, mungkin itu saja. Mohon maaf kalau banyak salah dan khilaf. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator kita. Falyatafaddal masykur. Syukran Ustaz. Baik. Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallahu fikum Ustaz, Jazakumullah. Tidak terasa saya merasakan ya, materinya disampaikan dengan cerita, dan kita ketika dapat cerita seolah-olah kembali ke masa kanak-kanak. Sangat menikmati dan sangat menjiwai. Mudah-mudahan ketika ilmu ini disampaikan dengan cerita bisa terserap dengan baik dalam hati kita dan bisa diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kita buka untuk 2 orang penanya dulu, masing-masing dari jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Baik dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan Ustadz. Pertanyaan saya ini terkait dengan masalah anak angkat ya. Tadi Ustadz bercerita mengenai anak angkat. Kalau memang diperbolehkan dalam Islam itu mengangkat anak yang bukan dia anak tiri gitu ya, atau misalkan bagaimana? Karena ini lagi juga ada viral di medsos itu cerita atau video mengenai Muslim Indonesia yang mengambil anak angkat dari anak-anak yatim piatu yang di Palestina gitu ya, di mana anak angkatnya ini adalah wanita gitu Ustaz. Sementara yang menjadikan anak angkatnya ini adalah pria gitu ya. Nah, karena tidak ada hubungan mahram antara ayah angkat dengan anak angkat, ataupun juga misalkan dengan antara ibu angkat dengan anak angkatnya yang laki-laki, bagaimana pola pengasuhan yang paling tepat ini dalam menjaga hubungan ini? Karena ketika nanti sesudah akil balik, mungkin masih kecil belum kelihatan Ustaz ya. Sesudah akil balik, bagaimana hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya gitu Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. boleh langsung sekalian dari jamaah ibu-ibu ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, saya dengan Ibu Nesi mau bertanya perihal hampir sama dengan jamaah bapak-bapak yang mengenai anak adopsi. Terkait ini saya hanya ingin bertanya, kalau untuk status adopsi itu untuk anak, contohnya anak tiri punya bapak tiri ya yang baru gitu, bapak yang baru, status sahnya bagaimana gitu? Apakah ada tertulis gitu dari kayak mahkamah gitu dari
kayak semacam sertifikat atau bagaimana, Dok? Anak aborsi atau anak tiri? Anak adopsi. Adopsi. Iya. Oh, adopsi. Statusnya. Maaf. Baik. Mohon maaf sekali lagi ulangi, Ibu. Oh iya, maksudnya di kakak itu belum ada keterangan gitu. Jadi statusnya belum ada sebagai anak tiri dari bapaknya yang Anak baru. tiri atau adopsi kan beda nih. Oh iya. Kalau anak tiri jadi itu anak tiri jadi apakah harus diadopsi begitu? apakah harus? Untuk menjadi status anak. Baik. Insya Allah saya coba untuk Iya, paham. waalaikumsalam. Baik. 2 ya. Baik, saya coba jawab sebisa saya. Nah, mungkin nanti kita perlu ngerujuk kepada para asatiz yang memang concern dalam parenting ya Pak. Ada faknya lagi yang mungkin bisa lebih memberikan penjelasan lebih detail tentu saja. Tapi sejauh pandangan saya yang pertama, orang yang ngangkat anak ya, atau orang yang mengadopsi juga tadi ya, itu ada batasan-batasannya tentu saja ya. Memang sejauh ini lebih disarankan menjadi orang tua asuh saja ya, supaya tidak nanti menimbulkan efek-efek yang mungkin menciderai ya, syariat setelah dia dewasa, setelah dia besar. Contohnya apa? Setelah dia akil baligh maka berlaku hukum bukan mahram dalam satu rumah itu. Si ibu nggak boleh lagi memperlihatkan auratnya bahkan itu kepada anak angkatnya sendiri. Sementara yang terjadi di kita lazimnya karena sudah itu kan dari merah saya besarkan, ya kan biasa-biasa saja. Iya, itu ukuran kita. Tapi ukuran syariat dia bukan mahram. Setelah dia ini si laki-laki, misalkan anak angkatnya laki-laki, sudah masuk akil baligh, berlaku dia orang yang bukan mahram. Ya, sama dia nggak boleh lagi nyentuh, nggak boleh lagi untuk melihat aurat orang tuanya, sekedar rambutnya segala macam, kan itu juga nanti membatasi ruang gerak kita di rumah gitu. Nah cuman ini nggak familiar di kita ya, maka tadi sebenarnya lebih disarankan anak asuh Pak, itu anak asuh. Jadi dia yang membesarkan, dia sekan, dia rutin untuk ngelihat perkembangan anaknya, tapi tidak dalam satu rumah gitu ya. Walaupun tadi juga kalaupun dia mau ambil ya dia harus siap dengan konsekuensinya itu. Terus gimana cara solusinya? Nah itu mungkin kita perlu konsultasi lebih kepada orang-orang yang memang lebih concern dalam parenting Pak. Jadi saya cuma bisa ngasih pandangan begitu ya Pak. Itu tetap ada batasan-batasannya, terutama setelah dia baligh itu. Anak perempuan ya konsekuensinya kepada si anak dan kepada si bapak angkatnya itu kan. Kalau anaknya perempuan ya kepada si anak yang laki-laki, kepada si anak dan kepada ibu angkatnya gitu. Ya, jadi ini pandangan saya. Wallahu a'la wa a'lam bishawab gitu. Ya. Terus yang kedua tadi kalau kita punya anak yang diangkat, diadopsi misalnya, terus nggak masuk di KK ya, secara administrasi negara ya harus kita ikuti rule mainnya Bu. Tapi si anak nih seandainya memang kita punya anak angkat, dia harus tahu. Walaupun nanti setelah kita urus administrasi negara dia bisa masuk ke dalam KK misalnya saya juga nggak tahu detailnya. Misalkan dia bisa masuk ke dalam KK, dia harus kita kasih tahu selepas dia baligh itu, setelah dia cukup umur, bahwa kamu nak bukan anak kandung papa, tapi papa misalkan tetap akan terus memperhatikan kamu, pendidikan kamu akan ngasih gitu. Anak tiri atau anak adopsi? Oh iya, begitu maksudnya. Baik. Kalau hartanya itu harta bapak tirinya, anaknya nggak dapat. Anak tiri nggak dapat. Tapi kalau yang meninggal ibu kandungnya punya harta, maka anaknya dapat. Sesuai dengan bagian warisnya. Ibu punya harta, nih mohon maaf ya, saya taruhlah ada ibu punya satu anak, suami udah ndak ada, terus menikah dengan laki-laki lain. Mohon maaf, otomatis kan ini jadi ayah tirinya si anak.
Kalau ayah tiri yang wafat, dia nggak dapat harta dari hartanya ayah, si anak tiri. Tapi kalau yang meninggal ibu punya harta, anak ibu dapat. Pengasuhannya, iya, ya dia masih, iya kalau dia punya apa namanya rasa sayang sama sang istri, maka dia juga punya rasa sayang sama anaknya. Kalau mau bikin tertulis pun udah jadi masalah, bahwa nanti kenapa-napa di antara kita harus meneruskan pendidikan anak-anak kita misalnya, boleh juga, ya. Tapi kalau mereka sudah sama-sama, kita juga udah tahu bagaimana sikap dia terhadap anak kita, tanggung jawabnya dia kepada pendidikan anak-anak kita udah tahu nih, track record dia bagus, ya insya Allah tanpa ditulis pun akan diteruskan itu. Jadi kondisional saja Bu, menurut saya begitu. Ya, barakallah fiik. Baik, itu Ustadz. Ustadz, Ya. sepertinya kita buka satu pertanyaan lagi terakhir. Boleh, dari Ahlan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi buah dari akhlak atau sikap dari Zainab bintu Jahsh. Salah satunya adalah kejujuran. Dulu Ustadz, saya pernah mendengar penjelasan dari salah satu guru. Ketika ada seorang penjahat yang misalnya kabur ke rumah kita, kemudian diuber-uber begitu ya. Artinya dikejar, misalnya udah bawa parang, bawa celurit atau apalah itu. Maka saya waktu itu mendengar dari salah satu guru, itu katanya kita boleh berbohong demi keselamatan nyawa si, taruhlah misalnya si pencuri atau si Allahu a'lam itu. Yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah, sebenarnya di dalam Islam itu apakah kita boleh berbohong dengan catatan misalnya demi ada kemaslahatan atau ada nyawa yang dipertaruhkan. Kalau di konteks tertentu mungkin di dalam pengadilan kita wajib jujur. Tapi ketika misalnya ada kejadian seperti tadi atau kita diminta persaksian, ada salah satu seorang mayit yang memang kehidupannya sudah akhlaknya buruk, tapi kan ketika minta persaksian ahlul khair, masa kita mau bilang khair misalnya. Tapi kalau misalnya kita bilang sebaliknya kan menjaga perasaan dari keluarga si mayit begitu. Jadi sebatas mana Ustadz bohong dan jujur itu, khususnya berbohong yang diperbolehkan dalam Islam. Ya ini kadang terjadi di dalam masalah rumah tangga juga. Misalnya ada rumah tangga suami istri ada masalah. Masalah ini misalnya selalu berketerusan. Dalam artian misalnya si istri atau si suami akhirnya berbohong demi apa? Demi kemaslahatan rumah tangganya misalnya. Dan itu tidak fatal. Saya tidak bisa kasih contoh, tetapi paling tidak kalau memang sudah nilainya fatal mungkin itu saya menilai itu tidak boleh. Tetapi kalau hanya hal-hal remeh, saya kasih penilaian di dalam pikiran saya itu boleh-boleh saja begitu. Walafu minkum, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masalah tadi ya, kejujuran ya. Kejujuran yang dicontohkan oleh Sayyidah Zainab bintu Jahsh. Terus pertanyaan dari Ustadz tadi, boleh nggak kita berbohong gitu ya, tapi untuk satu maslahat. Nah, ada kebohongan yang diperbolehkan ya. Kalau kebohongan ini memberikan maslahat yang tidak keluar dari koridor syariat ya. Contoh ya, untuk mempertahankan diri, untuk menjaga diri atau kemudian
untuk keselamatan diri itu boleh. Sama seperti Ammar bin Yasir itu. Ya. Ammar bin Yasir ibunya dipersekusi, bahkan dieksekusi mati di depan matanya sendiri ketika nggak mau disuruh keluar dari agama Rasulullah SAW. Ayahnya juga dibunuh, Yasir namanya. Tinggallah anaknya Ammar ini. Katakan bahwa engkau tidak beriman kepada Muhammad atau kami bunuh. Dalam keadaan begitu Ammar mengatakan, iya, saya tidak lagi beriman kepada Muhammad. Tapi hatinya tetap beriman kepada Rasulullah SAW. Ini keadaan yang dia harus mengucapkan itu untuk keselamatan dirinya. Boleh enggak? Boleh. Ya, maka waktu itu beliau nyesal sekali sama Rasulullah, tapi kata Rasul, enggak apa-apa ya Ammar, enggak apa-apa. Dalam keadaan seperti itu enggak jadi masalah. Ya. Ada Imam Syafi'i dulu ketika sedang terjadi polemik Al-Quran itu makhluk atau bukan gitu. Itu pernah ada polemiknya. Cuman gara-gara dia harus mengakui bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Ya, ini mungkin kita nggak sampai dalam kajian itu terlalu dalam ya. Cuman waktu itu ada satu keadaan. Kalau orang bilang Al-Quran itu bukan makhluk, maka dieksekusi, bahkan bisa dipenjara dan dibunuh. Imam Syafi'i meyakini Al-Quran bukan makhluk. Tapi begitu beliau disodorin langsung ya pertanyaan yang beliau nggak bisa mengelak karena disaksikan banyak orang, termasuk orang-orang pemerintahan yang siap mengeksekusi beliau. Ya Syafi'i, Al-Quran makhluk apa bukan? Terus Imam Syafi'i ambil itu Qurannya, terus beliau mengatakan ini makhluk. Nah, padahal yang beliau bilang tangan beliau itu ya makhluk. Gitu. Ya, Qurannya beliau nggak yakini itu. Tapi berbohong dengan hilah seperti itu untuk keselamatan diri boleh. Ya, itu boleh. Terus tadi kebohongan untuk satu kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan syariat. Untuk keharmonisan rumah tangga misalnya, itu boleh. Ya. Ya Allah, mama nyejukin hati banget deh gitu. Wajah mama tuh kayak bulan gitu. Kata mamanya, papa udah tahu mama hitam keling begini dibilang kayak bulan, misalkan ya. Padahal kita memuji. Bohong-bohong dikit nggak apa-apa itu untuk maslahat ya. Dari dapur, Pah, mama bau asap ya Pak? Enggak, mama mau kayak gimana juga wangi di hadapan papa mah, misalkan gitu ya. Padahal emang udah asap seasap-asapnya itu. Boleh nggak begitu? Boleh, enggak jadi masalah. Kebohongan yang memberikan maslahat tanpa keluar dari koridor syariat. Tapi kalau kemudian suaminya main-main lagi di luar, nah, pulang ke rumah dia pintar nyari alasan dia bohong, jelas ini yang enggak boleh. Pah, dari mana? Rapat mah. Padahal rapat bukannya rapat. Nah, ini juga enggak boleh. Selama dia ngasih maslahat tapi tidak keluar dari koridor syariat, ahlan wa sahlan. Ya, apalagi tadi untuk urusan rumah tangga tadi, itu perlu. Ya, perlu diasah terus. Ya, supaya ada satu keadaan harmonis dalam rumah tangga, gitu ya. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Begitu Ustaz. Mohon maaf kalau kurang. Barakallahu fiik. Baik Ustaz, mohon maaf satu pertanyaan lagi karena sepertinya materinya relate dengan rumah tangga ya. Jadi kita buka satu pertanyaan terakhir. Satu lagi dapat piring kayaknya nih. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Saya ingin bertanya tentang anak angkat tadi. Yang pertama, bukan saya mau bertanya yang pertama, tapi saya sangat kagum. Saya sering diminta oleh pemuda untuk melamar perempuan. Yang saya paling kagum terhadap Zaid bin Haris tadi, ketika dia melamar bekas istrinya untuk Rasulullah, kemudian istrinya menjawab, saya belum bisa memberikan satu jawaban, tapi berikan kesempatan kepada saya untuk saya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat-sangat menakjubkan, Pak. Jarang, saya mungkin udah berpuluhan kali pergi melamar anak muda kepada perempuan, tidak ada yang pernah menjawab seperti itu. Yang jawab perempuan itu cuma diam. Bagaimana, kamu mau nggak? Cuma diam. Itu yang pertama.
Yang kedua, ini pertanyaan Pak. Rasulullah SAW punya anak angkat yang namanya Zaid bin Haris. Kemudian nikah dengan Zainab. Ini kan anak angkat. Kemudian anak istri dari anak angkatnya ini boleh dinikah oleh Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, jika saya mengangkat anak angkat wanita, kemudian istri saya meninggal, bolehkah saya nikah dengan anak angkat saya ini? Terima kasih. Baik. Ini pertanyaan dari yang suka ngelamarin orang nih. Tolong dicatat ya, buat yang siap-siap mau ngelamar boleh sama Pak Haji nih, insyaallah. Ya. Naam. Keadaan para sahabat Rasulullah SAW memang selalu menakjubkan dan bikin kita geleng-geleng kepala. Apalagi terkait dengan keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Ya Allah, kalau kata guru-guru kita dulu nih, kalau kita berkaca dengan para sahabat radhiyallahu anhum, itu keimanan kita bainas sama iwas sumur, kayak langit dan sumur gitu. Bukan langit dan bumi lagi ya, itu keimanan mereka seperti itu ya. Termasuk tadi ketika kemudian Zaid harus mewakili Rasulullah melamar mantan istrinya, tapi karena udah urusan Allah dan Rasulnya, mereka tanggalkan itu Pak. Jangankan itu, bahkan orang sekelas Abdullah bin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya. Bin Ubay ya. Ini anaknya orang munafik bilang, ya Rasul, kalau engkau hendak membunuh ayah saya ya, yang seorang pimpinan munafik ini dalam pandanganmu, biarkan saya saja yang harus berhadapan dengan ayah saya. Ada nggak orang yang berani ngomong begitu sama Rasul saat ini kalau memang kita berada di zaman Rasul? Biar saja yang ngebunuh orang tua saya ya Rasul. Itu karena keimanan. Di dalam pandangan kita nggak logis itu Ustadz. Tapi begitulah silsilah sanad menceritakan kepada kita. Dengan sanad yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu menggambarkan bagaimana keimanan mereka itu dahsyatnya luar biasa kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Jadi apa yang dilakukan sama Zaid itu buat kita sangat takjub. Apa yang dilakukan sama Zainab bintu Jahshin pun buat kita geleng-geleng kepala. Tapi itulah contoh dari wanita dan laki-laki terbaik ya, yang kemudian menjadi orang-orang terdekat Rasulullah SAW yang perlu kita contoh. Tadi mala yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Kalau nggak bisa semuanya, bolehlah sebagiannya saja. Dalam hal mencari ridho Allah dan mencari ridho Rasulullah SAW. Ya. Jadi itu kisah dari Zainab dan Zaid yang kalau kita terapkan di kehidupan modern saat ini Pak, rasa-rasanya wah kecil kemungkinan. Mungkin tadi kata Bapak, paling kalau wanita dilamar nggak ada yang bilang kayak Zainab. Paling diam sambil mesem-mesem, mukanya merah-merah dikit kan gitu kan. Ya. Tapi enggak, Zainab nih Masya Allah. Izinkan saya berpikir dulu sambil saya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, terus terkait tadi pertanyaan yang nomor 2, anak angkat. Kasusnya anak angkatnya perempuan. Kalau kemudian saya punya istri misalkan qadarullah mendahului saya, terus wafat, meninggal. Bolehkah kita menikahi anak angkat? Dilihat dari kejadian yang bermula dari Zaid bin Harithah, nggak ada lagi hubungan antara orang tua dan anak angkat dalam masalah nasab. Maka boleh nggak? Boleh, karena bukan mahram kita. Yang nggak boleh itu ada sendiri rujukannya, siapa? Mahram-mahramnya kita. Contoh satu, mahram kita adalah mertua kita, tadi kita bahas tuh. Mertua kita tuh mahram sampai akhir. Walaupun kita punya istri sudah wafat misalkan, saya punya istri sudah wafat, saya punya mertua itu mahram walaupun istri saya sudah tidak ada ya. Ada tuh nanti pembahasan tentang mahram, bab mahram siapa-siapa saja itu ada ya. Nah itu patokan yang tidak boleh dinikahi, selebihnya boleh. Anak angkat nggak masuk bagian dari mahram, berarti boleh enggak? Boleh. Wallahu a'la wa alam bisawab. Begitu ya Pak, mohon maaf kalau kurang jawabannya. Barakallahu fikum.
Habis ini Ustadz minta tolong lamarin kayaknya nih. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban-jawabannya, semoga memuaskan bagi para penanya. Baik, jamaah sekalian, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.40, mari kita bersama-sama berdoa yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh Al-Ustadz. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tiba di penghujung acara, maka kurang afdol rasanya kalau kita nggak tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang baik, di kesempatan yang baik, kita bermunajat kepada Allah, ikhlaskan hati. Semoga salah satu di antara kita ada yang ikhlas hatinya sehingga Allah mengangkat doa kita semua. Kita awali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas semua nikmat, semua karunia yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Terima kasih ya Allah atas semua nikmat yang enggak pernah putus sampai sekarang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, maafkan kami kalau seringkali nikmat yang Kau berikan kepada kami sia-siakan, bahkan kami khianati ya Allah. Tapi toh pada akhirnya Kau tidak pernah memutus nikmat-Mu kepada kami. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Salawat dan salam untuk Rasul kekasih kami Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan hati ini tertaut dengan cinta kami secinta-cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang menghidupkan dan mengagungkan anjuran-anjuran Rasul-Mu Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengannya jadikan kami kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kami memohon di tempat ini ya Allah, tempat yang Kau berkahi ini ya Allah, kami yang sering lalai, kami yang sering lupa, kami yang sering alpa, ingatkan kami ya Allah di tengah lupanya kami ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika, ingatkan kami untuk banyak mengingat-Mu ya Allah. Allahumma a'inna ala syukrika, ya Allah bantu kami untuk banyak bersyukur terhadap semua nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Dan bantu kami ya Allah, ingatkan kami ya Allah untuk memperbaiki amal-amal saleh dan amal ibadah kami kepadamu. Allahumma barik lana a'marana. Ya Allah, sisa umur kami berkahi ya Allah, hidup kami berkahi ya Allah. Allahumma barik lana ahlana wa abna'ana. Berkahi keluarga kami ya Allah, berkahi pasangan hidup kami ya Allah, berkahi anak-anak kami ya Allah. Allahumma barik lana bi'atana wa mujtama'ana. Berkahi lingkungan kami ya Allah, lingkungan di mana kami tinggal, di mana kami bertetangga, di mana kami bekerja. Berkahi ya Allah. Allahumma anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hari ini di mana kami tenang, kami aman, kami tentram untuk beribadah kepadamu ya Allah. Saudara-saudara kami di Palestina, di Gaza sana sedang menderita ya Allah. Ya Allah, yang sakit saat ini ya Allah karena kezaliman dari Yahudi Israel ya Allah, tolong sembuhkan ya Allah. Yang wafat ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, berikan rahmat-Mu ya Allah dan golongkan mereka sebagai syuhada-Mu ya Allah. Ya Allah, bantu mereka yang lemah saat ini ya Allah, dari saudara-saudara kami di Palestina sana ya Allah. Kuatkan mereka ya Allah, berikan kesabaran kepada mereka ya Allah, berikan kemenangan kepada mereka ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Gaza.
Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansurna fa innaka anta khairun nasirin, waftah lana fa innaka anta khairul fatihin, waghfir lana fa innaka anta khairul ghafirin, warhamna ya Allah fa innaka anta khairur rahimin, warzuqna fa innaka anta khairur raziqin, wahdina wa najjina ya Rab, wa najjina ya Rab, wa najjina ya Allah min qaumiz zalimin. Allahumma anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits, la haula wala quwwata illa bika ya Allah. Subhanakallah, subhanakallah, subhanakallah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf lahir batin kalau banyak salah dan khilafnya. Allahu waliyut taufiq wallahu khairul musta'an. Saya ucapkan salam tapi nanti masih dilanjutkan sama moderator kita, MC kita. Aqulu qauli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz, syukron katsiran. Baik, hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah pengumuman dan door prize. Pengumuman untuk kajian duha minggu depan akan diisi oleh Ustadz Dr. Ruslan Hussein Marasabesi dengan tema agar Allah memudahkan dalam membayar hutang. Bagi yang berminat silakan hadir minggu depan. Kemudian ada door prize, hadirin sekalian. Door prize untuk edisi kajian duha pekan ini disponsori oleh Soto Jimat, kemudian ada Mubaroka Travel dan juga Syafana Islamic School Boarding.